Halo teman-teman, banyak isu beredar beberapa minggu terakhir ya bahwa ternyata katanya AR itu, AR petugas pajak nih ya, diwajibkan membuat surat minimal ya 30 buah surat SP2DK. Ini nggak tahu nih per bulan atau per tahun ya, atau SP2DK aktif lah kira-kira gitu ya. Jadi gue nggak tahu ini berita benar atau enggak. Teman-teman yang tahu coba konfirmasi ya. Jadi apakah betul AR itu dipaksa membuat minimal 30 surat SP2DK, nggak tahu per bulan atau per tahun atau per outstanding. Artinya yang masih aktif gitu ya. Gue sudah sering ungkapin ke teman-teman semua ya dalam video-video gue. Jadi tanggapan gue yang pertama adalah bahwa AR juga manusia biasa, guys ya. AR itu manusia biasa. Ada yang pinter, ada yang blow on, ya. Ada yang hebat, ada yang PA, gitu ya. Ada yang jagoan, ada juga yang masih gemeteran, gitu loh. Ada yang berani mengintimidasi, mengancam, udah jago. Ada juga yang masih unyu-unyu, gitu ya. Yang baru lulusan STAN, masih masih idealis, masih pikir petugas pajak itu pekerjaan yang mulia, gitu ya. Jadi masih banyak macam-macam manusia di AR ini ya. Sehingga perlu dibuat sebuah standarisasi. Ya dong, standarisasi supaya sama semua ya, supaya cara mengancamnya sama, cara mengintimidasinya sama, cara untuk ngeblokir otaknya si wajib pajak juga sama, cara untuk mencari-cari kesalahannya juga seragam gitu ya. Nah, tapi di Konoha teman-teman ya, kalau AR Indonesia nggak ada yang mengancam ya teman-teman ya, nggak ada yang mengintimidasi. Nah, jadi langkah pertama yang dilakukan oleh DJP tentu saja melakukan pelatihan. Ya dong, pelatihan diajarin nih cara lu ngomongnya begini, cara lu masuknya begini. Kalau si WP-nya ngeyel begini, kalau WP-nya itu kayak orang bego begini caranya. Kalau dia pakai kuasa hukum mesti begini. Kalau dia pakai konsultan pajak mesti begini, bla bla bla. Sudah diajarin nih semua nih kan? Tetapi kan pelatihan itu harus diaplikasikan, harus dipraktekkan. Nggak bisa langsung dong. Nggak bisa tiba-tiba jadi pintar nih orang, gitu kan? Nah, jadi mesti dilatih, dipraktekkan. Nah, bagaimana cara prakteknya kalau tidak ada objeknya? Iya kan? Wajib pajak memang ada di sana, ada banyak di luar sana kan. Jadi kebun binatang kan banyak nih, binatang-binatangnya kan banyak. Tapi bagaimana caranya kalau lu tidak punya objek? Ya kan? Lu harus punya objek. Harus ada sesuatu yang mau dibahas dengan si binatang ini supaya bisa terjadi perdebatan. Supaya bisa terjadi perbincangan, perbicaraan gitu ya. Supaya lu berlatih. Supaya si AR ini berlatih. Nah, makanya menurut gua AR diminta buat surat SP2DK sebanyak-banyaknya atau mungkin minimal 30 yang per bulan atau per tahun atau per outstanding gitu ya. Menurut gua ini hal yang masuk akal, hal yang mungkin terjadi. Kalau gua jadi kepala DJP, gua paksain tuh 30 kalau perlu ya atau lebih gitu ya. Kalau 30 SP2DK outstanding yang sedang berjalan nih ya, kalau satu hari dia bisa melayani dua aja WP gitu ya, itu 15 hari udah habis tuh. 15 hari sudah habis hanya untuk melayani wajib pajak ini. Kan melayani wajib pajak nggak cuman ngobrol wajib pajak, mesti bikin draftingnya, mesti bikin Excelnya, mesti bikin argumennya, kemudian bikin meetingnya, kemudian belum lagi kalau dia ngeyel, belum lagi kalau ketemu konsultan pajak kayak si Awan nih, si brengsek ini, repot lagi, belum lagi dia nanti bikin masalah. Wah, jadi lim, 30 SP2DK outstanding itu masuk akal gitu ya. Dalam kerja kan 25 hari satu bulan ya, 25 hari atau kurang gitu ya. Jadi menurut gua masih masuk akal ya. Itu kalau normal ya. Belum kalau wajib pajak bertele-tele lebih ribet lagi gitu kan. Nah, jadi menurut gua ini hal yang bagus ya, hal yang bagus terlepas dia benar atau tidak benar, gua sih berharap ini benar ya. Karena kalau benar ya bagus ya, bagi si AL juga bagus, bagi gua juga bagus ya. Semakin banyak SPDODK beredar, maka pekerjaan konsultan pajak semakin cemerlang gitu ya. Itu nih bercanda guys ya. Oke. Jadi eh, ini tuh dibungkus dengan target kinerja gitu ya, seolah-olah kalau banyak SPDOK berarti kinerja bagus gitu ya. Padahal enggak. Sesungguhnya itu adalah untuk menambah pengalaman supaya AR ini berpengalaman gitu ya. Ini adalah cara paling bagus untuk melatih AR supaya pinter ya. Gue pernah dengar orang ngomong ya, ada teman gue ngomong gimana caranya supaya AR ini pinter.
Cara supaya AR pintar adalah suruh dia terbitin SP2DK sebanyak-banyaknya. Kenapa? Begitu dia kirim SP2DK keluar, maka akan ada yang balik, ya kan? Begitu dia balik, muncul perdebatan, muncul pembicaraan, muncul diskusi. Disitulah kepala otaknya si AR ini berkembang, gitu ya. Otaknya berkembang, logikanya berkembang, dasar hukumnya lebih paham. Kan kalau dia nggak dapat kasus, dia nggak ngerti hukum, bos. Ya, si AR kan orang-orang bego juga ya. Kuliahnya pada nggak beres juga ya, tapi AR Konoha ya. Jadi dia juga butuh kasus nyata, objek yang real supaya dia otaknya jalan, supaya hukumnya itu jalan, gitu ya. Nah, makanya banyak AR yang masih error gitu ya, nggak apa-apa error, kan belajar pengalaman, ya. Jadi cara bikin AR pinter ya begitu caranya, yaitu dengan suruh dia bikin SP2K sebanyak-banyaknya, berdebat sebanyak-banyaknya, ribut sesering-sering mungkin supaya dia jadi lebih pinter, lebih pengalaman, jadi jagoan gitu ya. Nah, kemudian kedua, itu bagi si AR. Bagaimana bagi Anda? Bagi lu dan gue nih ya, bagi kita semua wajib pajak, menurut gue sama aja konsepnya. Bagi orang-orang kayak gue nih, konsultan pajak, semakin banyak SP2DK semakin bagus. Semakin banyak pemeriksaan semakin bagus. Semakin banyak kasus di pengadilan semakin bagus. Kenapa bagus? Kita belajar, bos. Kita belajar. Kita jadi ngerti. Oh, SP2 kan seperti ini, pemeriksaan itu seperti ini, oknumnya seperti ini, cara ngomongnya begini, cara ada intimidasi seperti ini, cara dia mengancam seperti ini. Kita juga belajar. Kalau dia ngomong begini, gue balasnya begini. Dia ngomong begini, gue balasnya begitu. Jadi terjadi pemahaman, terjadi pembelajaran, gitu ya. Jadi wajib pajak yang takut SP2DK itu wajib pajak bodoh, ya. Konsultan pajak yang takut dengan pemeriksaan itu konsultan pajak goblok namanya teman-teman ya. Ini ibaratnya seorang pengacara tapi takut beracara di pengadilan. Orang bodoh, itu kan. Pengacara cari makannya dari beracara di pengadilan. Artinya kalau ada kasus orang kena kasus di pengadilan, kalau perlu lu kasih bantuan gratis kalau perlu. Supaya apa? Supaya pengalaman bertambah. Gitu teman-teman ya. Jadi Anda wajib pajak harus kalau perlu lu minta tuh SP2DK. Kalau perlu lu minta tuh pemeriksaan. Supaya apa? Supaya lu belajar. Supaya lu paham. Oh begini logikanya orang pajak. Oh begini yang mau dipermasalahkan di laporan keuangan gue. Lain kali gue perbaiki yang bener gitu ya. Tetapi kalau lu menghindari pemeriksaan, kalau lu menghindari SP2DK, lu jadi nggak punya pengalaman gitu loh. Tiba-tiba dapat SP2DK lu keringat dingin, lu ketakutan gitu ya. Menurut gua nggak masuk akal teman-teman ya. Ini ini beda dengan urusan polisi. Kalau urusan polisi, lu dengan segala cara lu hindari. Karena kalau lu salah ngomong, lu ditangkap masuk penjara, gitu kan? Tetapi kalau urusan pajak, ini sesuatu yang mungkin terjadi dan gua rasa minimal once in a lifetime gitu ya. Sekali dalam hidup lu kan kena SP2DK atau bahkan pemeriksaan gitu, atau bahkan bukper dan sebagainya gitu ya. Jadi itu hal yang mungkin terjadi dan bisa terjadi. eh, Alangkah baiknya kalau itu terjadi sekarang supaya lu belajar dari sekarang gitu teman-teman ya. Nah, jadi gimana caranya supaya AR jadi pinter? Caranya adalah supaya suruh AR bikin surat sebanyak-banyaknya. Tapi gimana caranya supaya wajib pajak dan konsultan pajak jadi pinter? Caranya adalah semakin banyak terima kasus, semakin banyak dapat kasus akan semakin bagus. Karena dari situlah kita belajar. Dari situ itulah definisi konsultan pajak. Itulah definisi kuasa hukum di bidang pajak gitu ya. Kita ngurusi kasus, ngurusin masalah. Semakin banyak masalah yang lu dapatkan, semakin banyak variasi yang lu pahami, semakin lu berpengalaman dan lu tahu cara bantuin klien-klien lu gitu ya. Nah, jadi tidak masuk akal ketika seorang konsultan pajak takut dengan pemeriksaan tuh nggak masuk akal tuh, bodoh benar konsultan pajak begitu ya. Justru konsultan pajak harus lebih sering dapat kasus, harus lebih sering men-challenge si petugas pajak. Lu punya masalah apa dengan klien gua? Gua ayo kita diskusikan gitu ya. Supaya bisa berdebat, bisa berbicara, bisa bahkan masuk ke pengadilan gitu ya. Karena sama seperti seorang pengacara. Seorang pengacara bisnis dia adalah bisnis di litigasi gitu. Sama seperti kita konsultan pajak, bisnis kita tuh di litigasi gitu teman-teman ya. Nah, jadi kesimpulannya eh siapapun ya, AR, wajib pajak, konsultan pajak, harus belajar jadi orang yang berani berdebat. Kita harus jadi orang yang berani mengerti hukum. Bukan cuma bikin akunting, jurnal menjurnal, debit kredit, itu mah orang SMK juga bisa gitu ya. Tetapi problem problem solving, bagaimana memperbaiki masalah hukum gitu ya. Nah, jangan dikit-dikit mental kasih suap ya. Jangan dikit-dikit mental, udahlah kasih duit lah, beres lah gitu ya. Enggak, teman-teman ya. Walaupun dunia Konoha itu masih banyak yang minta duit bahkan lebih parah ya, tetapi menurut gua nggak tepat kalau kita harus dikit-dikit kasih duit gitu ya. Karena
kita jadi bego gitu loh. Kita jadi bodoh. Ketika lu berpikir dikit-dikit pakai duit, oke, satu oknum beres, dua oknum beres. Tetapi kan lama-lama lu jadi ATM berjalan bagi oknum-oknum ini, teman-teman ya. Nah, jadi sudah saatnya menurut gua kita semua ya, AR, wajib pajak, petugas pajak, eh, konsultan pajak ya, kita harus mengerti pajak, mengerti hukum, bukan dikit-dikit kasih suap, tidak, teman-teman ya. Kita mesti bikin laporan keuangan yang rapi, yang jurnal yang benar, kemudian laporan pajak yang betul. Jangan telat-telat bayar pajak, jangan telat-telat lapor pajak, lapor yang benar. Nah, kalaupun ada SP2DK, kalaupun ada pemeriksaan, kita udah siap gitu loh. AR-nya juga siap, petugas pajak siap, si WP juga siap, konsultan pajak juga siap gitu loh. Jangan lu maunya maunya enak sekarang gitu ya. Aduh, gue malas bayar konsultan mahal gua asal-asal bikin aja. Toh nanti bisa gua suap gitu kan. Begitu ada pemeriksaan lu ketemu oknum dikasih dikasih SKP 10 miliar. Lu mau suap berapa 10 miliar? Minimal 30%. 30%, 3 miliar. 2 miliar kasih oknum, 1 miliar bayar pajak. Lu sanggup nggak? Gitu kan? Nah, mending lu bayar konsultan pajak yang benar dari sekarang, lu bayar tenaga akunting yang benar sekarang, bikin laporan keuangan yang betul dari sekarang. Gitu teman-teman ya. Jadi lu bisa belajar mengerti hukum, mengerti pajak, bukan dikit-dikit kasih uang suap. Gitu ya. Nah, jadi menurut gua berita seperti ini ya oke lah berita seperti itu, tetapi kita tidak perlu merasa terancam, nggak perlu merasa terintimidasi kalau AR mau bikin surat SP2DK. Suka-suka dia. Memang tugas AR untuk bikin SP2DK. Dia kerja digaji mahal oleh negara untuk itu. Untuk bikin SP2DK, untuk mengejar penerimaan negara. Kalau memang lu tidak bersalah, ya lu kasih tahu gue tidak bersalah. Lu jelaskan. Kalau memang lu bisa menjelaskan temuan-temuan dalam SP2DK gitu ya. Nah, kita nggak perlu ketakutan, teman-teman ya. Justru ini bagus. Kita belajar memahami SP2DK, memahami pemeriksaan, memahami hukum pajak, sehingga kita juga tidak tidak ter apa namanya istilahnya ya, tidak diperas oleh oknum gitu ya. Nah, oke, terakhir teman-teman ya, kita masih paham bahwa SP2DK itu adalah upaya persuasif gitu ya. Di negara lain seperti mungkin di negara Inggris, Amerika gitu ya, nggak ada SP2DK. Kalau lu salah lu masuk ke penjara gitu kan. Bercanda-bercanda ya. Gue nggak tahu juga sih di negara lain ya. Tapi intinya negara Indonesia adalah negara yang musyawarah untuk mufakat. Artinya daripada kita perang, mending kita cari win-win solution. Itu selalu ya terjadi dimanapun ya. Tetapi win-win solution bukan berarti lu kasih uang suap, enggak ya. Tetapi kita tetap berusaha membayar pajak yang terbaik, tetapi dengan pembayaran yang terbaik lah menurut lu gitu ya. Dan selalu ada kesempatan untuk berdamai, untuk mencari win-win solution melalui SP2DK. Teman-teman ya, justru bagus menurut gua SP2DK ya. Ini kesempatan yang bagus untuk kita diskusi, tidak usah masuk ke litigasi, nggak usah masuk ke pengadilan, kita bicara baik-baik di SP2DK. Ini udah bagus, ini udah bagus. Tinggal teman-teman mengertilah hukum dikit-dikit ya, mengertilah akunting, mengertilah pajak supaya lu tidak diperas, supaya lu bisa kasih argumen dan penjelasan yang masuk akal dan tepat sehingga nanti pembayaran pajaknya jadi benar. Gitu teman-teman ya. Oke, simpel teman-teman ya. Nggak usah khawatir mengenai hal-hal seperti ini. Kita anyway satu kali dalam hidup kita mungkin akan kena SP2DK, mungkin kena pemeriksaan dan kita harus selalu siap. Gitu teman-teman. Oke, sampai jumpa. Semoga terbantu.